Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala kulli wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga bapak-bapak, ibu-ibu, mas, adik, semua yang hadir, yang semoga dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sedikit saya menyampaikan sesuatu, marilah kita sejenak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada petang hari ini kita mampu dan mau untuk berkumpul di masjid ini. Semoga kenikmatan ini selalu diberikan oleh Allah kepada kita sampai lagi hari kiamat. Salam dan salam semoga tercurah atas usaha hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh pengikut setia beliau, dan semoga kelak kita diakui sebagai pengikut setia beliau dan oleh Allah dimasukkan dalam surga. Mohon maaf, biasanya pakai bahasa Indonesia apa bahasa Jawa yang lain. Campur saged. Lebih banyak bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk berkat pertama kalinya saya menginjakkan kaki di masjid ini. Yang dulu sebenarnya beberapa kali saya ke kantor LMI ketika itu diamanai sebagai pengurus IKJ. Alhamdulillah sekarang ketua IKJ-nya lebih muda, lebih berpotensi. Semoga IKJ semakin maju, yang saat ini sudah bisa melaksanakan kegiatan rutin, yaitu kegiatan Ahad Maghrib. Meskipun secara nasional ikon IKJ itu Ahad Pagi, tapi karena situasi mungkin di sini lebih memungkinkan Ahad Maghrib. Dulu belum ada kegiatan rutin, hanya pada event-event tertentu, misalkan Maulid Nabi dan lain-lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebenarnya saya mohon maaf lebih dulu. Di sini saya dipanggil oleh Gus Najib. Ya, mau atau tidak mau ya sami awatokna, ketua kaki ini. Mohon maaf sebelumnya jika yang saya sampaikan kurang berkualitas, karena saya sebenarnya bukan ustaz. Maka ketika ditanya oleh beliau, tolong kamu nama lengkap Islam titel dan KTP, saya tidak punya titel apapun. Saya coba KTP-nya. Saya khawatir kalau diberi titel itu kopiah saya nanti tidak muat. Mari kopiah boleh sedih mungkin kembali titel itu berpanjang dan berbeda titel sesuai KTP, tidak saya tidak beda titel. Perlu saya kenalkan dulu, saya bukan ustaz, tapi saya dulu di dinas anak buahnya Pak Sigit. Kayaknya tadi hadir Pak Sigit. Saya dulu di dinas peternakan, tapi sudah diusir bahasa kasarnya. Saya karena sudah tua diusir.
berbagai instrumen orang sah ini baru gampang lari gampang sel. Ada sebelah satu sempurna tahun 2019 yang lalu. Dulu di dinas peternakan saya sebagai kasih pemberdayaan umat, terus kemudian dipindahkan ke kecamatan sebagai kasih bidang. Sekarang saya tidak ada biasa, alhamdulillah menikah. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ketika ditanya oleh Gus Najib temanya nopo, mulai milih tema keluarga, membangun keluarga sakinah. Nopo sebagai konten menawi kula pitaken dalam perjanjian. Kira-kira ibadah yang terlama itu apa ya? Nopo ibadah yang terlama. Sholat terus lalu bioro sak menit atau 2 menit. Terus zakat, puasa 1 hari. Kira-kira ibadah terlama itu menikah ijab kabulnya hanya beberapa menit, tapi kelanjutannya kan seumur hidup. Membangun, membentuk rumah tangga. Dan ternyata dari pernikahan itu betapa banyak yang ibaratnya hanya seumur jagung. Meskipun kaya raya yang laki-laki gagah perkasa, yang perempuan cantik cerita, tapi ternyata banyak para artis yang 1 bulan atau 1 tahun bercerai. Dan kita tidak menginginkan seperti itu. Makanya saya mengambil tema membangun keluarga saya dari ayat Quran yang saya bacakan tadi. Insyaallah sudah tahu nomor 1. Di situ Allah menjelaskan bahwa urutannya itu adalah istri dari mereka dulu. Kemudian Allah menciptakan sakinah, mawaddah, rahmah. Jadi kalau anak sekarang pacaran dulu, itu bukan jaminan bahwa nanti akan hidup berbahagia. Tapi dalam Islam diajarkan adalah istri dulu. Kami ayat ini yang terlaku minam azwaja, diciptakan yang itu untuk kalian itu istri-istri. Jadi istrinya istri, kira-kira istri, kira-kira bojo. Bojo ini kan awal ditake bojo itu kira-kira bojo. Jadi beberapa istri. Bagi yang mau dan mampu. Kemudian diciptakan mawaddah, sakinah, mawaddah, rahmah. Tenang, bercinta dan berkasih sayang. Untuk mencapai itu, maka menurut pendapat saya ada beberapa tahapan. Yang pertama, niatkan menikah. Kalau yang belum menikah, kalau yang sudah terlanjur menikah, saya sudah terlanjur punya istri. Kalau sudah terlanjur punya istri atau punya suami, niatkan pertama untuk beribadah. Jadi berumah tangga itu untuk beribadah. Jadi pertama kali niatkan untuk beribadah, menjalankan sunnah Rasul. Anikahu min sunnati, paman berwahida disunati falasani. Nikah itu adalah sunnahku, sunnah kanjeng Nabi. Barang siapa tidak suka dengan sunnahku, maka bukan termasuk sunnahku. Jadi niatkan pertama kali adalah untuk beribadah. Ketika kita sudah berniat beribadah, maka semua kegiatan itu termasuk
bekerja di niat ibadah untuk mencari nafkah, menjemput rezeki, mencari rezeki atau menjemput rezeki. Kalau mencari itu barang yang belum ada, kalau menjemput itu sudah ada. Rezeki itu sudah disediakan oleh Allah. Jadi yang tepat saya bagi bekerja menjemput rezeki. Ketika kita bekerja menjemput rezeki untuk menafkahi keluarga, maka itu bernilai ibadah. Bercengkrama dengan istri bernilai ibadah. Jangankan bekerja, jangan bercengkrama, berhubungan intim dengan istri itu beribadah. Suatu saat Rasulullah SAW ditanya, ya Rasul, apakah berhubungan intim dengan istri itu berpahala? Apa jawab beliau? Beliau akan bertanya, bagaimana menurut pendapatmu jika syahwatmu itu kamu salurkan dengan cara yang tidak halal? Apakah berdosa? Ya tentu saja berdosa. Maka Rasulullah menjawab, begitu sudah sebaliknya, jika sahabatmu itu kamu salurkan dengan cara yang tidak halal, itu berdosa. Maka ketika sahabatmu itu kamu salurkan dengan cara yang halal, maka berpahala. Jadi termasuk nilai ibadah. Jadi bagi yang muda silakan nanti yuk mas beribadah. Yang tua Yang kan boleh tua usianya. beda. Semangat muda. Tua itu kalau sudah 80 tahun ke atas. Jadi yang pertama niatkan untuk ibadah. Yang kedua, yang pertama niatkan untuk beribadah. Yang kedua bersyukur atas istri atau suami yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan menambah karunia, menambah nikmat yang diberikan kepada kita. Kalau syukur la zidanakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan menambah karunia nikmat kepada kita. Bersyukur itu adalah berterima kasih atas pemberian Allah dan tidak banyak menoleh yang lain. Misalnya kita disediakan kopi, maka ketika disediakan kopi, ketika kita benar-benar bersyukur, kita nikmati, kita minum kopi. Tidak usah, ini kurang es jeruk. Nah, itu kurang bersyukur. Ketika bersyukur, maka ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya kambing satu bersyukur, insya Allah akan tambah beranak. Dua, akhirnya tiga, beranak lagi. Masing-masing anaknya itu dua, akhirnya tambah jadi 9, tambah lagi. Alhamdulillah, punya ayam satu bersyukur, bertelur, beranak. Punya sepeda pedal bersyukur, artinya bertambah rezekinya jadi sepeda motor jadi. Punya istri satu bersyukur, tambah lagi bahagianya. Kalau ditambah istrinya itu nanti rasa bintangnya bersyukur tambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bersyukur, maka sebenarnya Allah itu maha bersyukur. Kita berterima kasih kepada Allah, maka Allah pun berterima kasih kepada kita. Sehingga dalam Asmaul Husna itu adalah satu asma Allah itu maha bersyukur. Syukurnya Allah itu lebih daripada bersyukurnya kita. Bagaimana bersyukurnya Allah? Bersyukurnya Allah itu aktif ajrun hasil min amalil qalil, memberi pahala yang banyak dari amal yang sedikit. Contoh, ketika kita
sholat berjamaah, betapa ringannya hanya sholat berjamaah. Tidak usah membaca surat yang panjang, tidak usah memikirkan makhluk sedikit, tidak seperti imamnya, kita makmum saja, pahalanya kita 27 kali. Betapa Allah itu maha pemurahnya. Jadi asyukur, bersyukur. Allah itu maha bersyukur, memberi pahala yang banyak dari amal kita yang sedikit atau yang lain. Contohnya di hari Jumat kita mandi, kemudian pakai panganan, berangkat jalan kaki, hadir awal di sholat Jumat, maka pahalanya seperti berkorban seekor unta. Kan tidak hilang, terlalu banyak hadiah atau pahala yang diberikan oleh Allah dari anak-anak cuma hadir paling awal di sholat Jumat. Maka ketika ada kesempatan, sayang sekali jika tidak dimanfaatkan kesempatan itu. Misalkan ada kesempatan datang paling awal, usahakan. Karena mungkin bagi kita kayaknya berat sekali kalau berkorban seekor unta. Paling-paling sapi kekuatannya. Dan biasanya sapi itu pun patuhan 7 orang. Tapi hadir di sholat Jumat paling awal itu pahalanya seperti berkorban seekor unta. Misalkan kita seumur hidup baru mati korban satu kali seekor kambing, nanti di akhirat oleh Allah disediakan ratusan korban unta. Sehingga para tetangga ini, itu Pak, Muhyiddin dulu ingat saya, tetangga saya korbannya baru satu kali seekor kambing dan keluarga kecil. Tapi yang saya bilang, beliau adalah selalu hadir paling awal di sholat Jumat, sehingga pahalanya banyak sekali unta itu sediakan. Jadi itulah bersyukur. Bersyukur punya diberi istri oleh Allah, bersyukur diberi suami oleh Allah. Betapa banyak mereka yang sampai usia lanjut tidak berhasil menikah dan tidak ada jodoh. Jadi bersyukur. Yang ketiga, ini sampai Makanya mantan tidak. sampai Mantan kurang tidak. berani. Sampai titik tadi. Berarti yang ketiga, yakin bahwa jodoh kita itu adalah yang terbaik diberikan oleh Allah SWT. Istri kita adalah istri yang terbaik diberikan oleh Allah. Suami kita bagi yang merupakan suami terbaik. Ketika yakin ini yang terbaik diberikan oleh Allah untuk kita tidak usah menoleh yang lain. Karena biasanya lebih-lebih kurang laki-laki itu hatinya konsisten, tapi otaknya tetap bosan. Contoh hatinya konsisten itu, misalnya masih remaja seperti Mas ini, ditanya, tidak boleh bujuk di sini, jangan. Ketika sudah menikah, misalkan umur 20 tahun sampai 30 tahun, ingin bujuk singkat. Umur 40 sampai 60 tahun tak bujumu pengen sindir. Umur 80 lek ono oleh nabinya pengen sindir singkat. Tetap yang cantik itu konsisten apa ingin istrinya yang cantik. Maka bagi istri berusaha tampil secantik mungkin di hadapan suami. Kadang-kadang kan terbalik, cantik ketika ketika di rumah justru tidak bersolek. Itu terbalik. Bukannya buah itu biasa itu tidak boleh bersolek, itu boleh bisa saja. Tapi usahakan di rumah itu lebih di malam hari tampil secantik mungkin. Karena daya tarik seorang laki-laki itu terutama dari pandangan. Kalau ibu-ibu nggak tampil kurang cantik, keluarga, ya berapa bisa mandalsem. Terus ada istri tetangga yang lain cantik dan doanya lagi, dia makan itu laki-laki. Maka sebagai istri tampillah secantik mungkin di hadapan suami, karena ketertarikan suami itu dari pandangan. Sedangkan istri itu
wanita itu agak kurang konsisten. Ketika masih belum punya suami, ingin bujuk dia, ingin suami yang bagaimana? Yang tampan. Ketika sudah umur 20 sampai 30, ingin punya suami yang bagaimana? Ingin yang tampan, punya pekerjaan yang tampan. Sampai umur 40 ke 50-an, ingin yang pandai bergaul dan berbakti pada orang tuaku. Sampai umur 50 ke atas, ingin yang bisa mengajakku tambah beriman, tambah beribadah. Umur di atas, ingin yang kasih sayang terhadap keluarga. Kan beda dengan orang yang bukan cantik, yang cantik. Kemudian bagi istri sebaiknya cantik tampil sesama mungkin, karena pandangan laki-laki itu menjadikan dia jatuh cinta, tertarik pada perempuan pertama dari kecantikan. Itu sudah saya berikan, kita katakan menjadi Al-Quran Najib di surat Ali Imran insyaallah ayat 14, Juni nasi musyawin nasi dan lahir dan selanjutnya mungkin waktunya ikhlas. Bahwa laki-laki itu godaan pertama itu adalah sahabat terhadap wanita. Sahabat terhadap wanita. Tapi wanita tidak pertama bukan laki-laki yang tampan, tapi adalah harta benda dari emas dan perak ataupun uang. Itu sudah saya berikan. Kebenaran utak dari ayat tersebut saya ketika di Nurul Fikih kira-kira 17 orang laki-laki, ada yang berkata, ada yang belum. Saya tanya, Mas, kalau ingin istri bagaimana keinginannya? Macam misal ada 2 orang perempuan yang bisa dilamar, bagi yang masih sejadah mau menikah, bagi yang sudah menikah anggap saja diizinkan poligami. Anggap saja begitu. Ada 2 wanita yang satu cantik jelita luar biasa, tapi sangat miskin. Orang tuanya babel betok sing paling dan malah dari nomor bantuan sembako. Wah, kalau cantik sekali. Yang satunya anak bos sugih, dia tidak jelek tapi tidak cantik. Familiar itu bilang dari pertunjukan pukulan bisa. Ini sugih banget anak muda dan kamu nanti mau wajib hartanya. Punya bidu 7, bisnya 4, sedarnya 8. Pilih mana? Semua pilih yang cantik meskipun miskin. Itulah laki-laki. Pilih yang cantik meskipun miskin. Marah banget ambil pokok tangannya lawan baru lagi. Pilih si Ayu Pak 17 orang. Sedangkan ketika itu ini bukan wayang orang benar. Saya praktekkan. Ketika itu guru ini 13 orang. Nurul Fikih tahun sama kira-kira tahun 2000 saya dalam satu tahun 13 orang ibu-ibu, mbak-mbak, guru Nurul Fikih muda, ada yang sudah berumah tangga, ada yang belum. Saya tanya, misalkan ada 2 orang jejaka yang ibu-ibu yang sudah punya suami berandai-andai masih belum punya suami, masih ada di dalam. Yang belum suami, yang belum suami, belum punya suami. Misalkan ada 2 orang jejaka yang lama, yang satu atletis, ganteng, kayak artis, bukan artis prope, wis semakin 2 nempel atletis, ganteng, kayak masih ini produk wetnya. Tapi pegawai ini kuli bangunan. Terus yang satunya yang agak pendek, terus pukulnya agak produk doang sedikit. Terus
kepribadian sederhana. Dan terus kemudian maka dari itu saya juga di wanita sampai mungkin di hadapan suami dan bagi laki-laki karena godaan utama bagi perempuan itu harta benda dari Mas Hendra bekerja serajin mungkin kalau bisa jadilah orang kaya kalau bisa tapi tak berlaku kalau saya jadikan orang kaya maka istrinya akan tunduk kepada. Selain itu keterlarian wanita itu terutama bukan dari wajah, bukan dari tampak, tapi dari tutur kata. Betapa banyak wanita cantik yang punya suami tidak tampan sama sekali. Ketandaannya kenapa kamu tertarik? Kelaluannya luar biasa. Jadi tertarik dengan kelakuan, terbuai-buai dengan kata-kata yang manis. Kalau laki-laki kan enggak, belum tahu, belum pernah dengar suaranya, tahu cantik pun sini, pede kayak gitu. Tapi kalau perempuan tidak seperti itu. Meskipun tadinya dan tertarik ketika pandai menahan, biasanya wanita itu gampang tertutup karena rangkaian dua perempuan tadi. Lalu yang selanjutnya bersyukur atas yakin bahwa itu adalah jodoh terbaik yang sebenarnya keempat adalah memahami tupoksinya, tugas pokok dan fungsi. Artinya bahwa wanita laki-laki itu memimpin laki-laki, wanita itu yang dipimpin. Jangan sampai terbalik karena ketika laki-laki diambil alih kepemimpinannya dia akan tersinggung. Betapa banyak laki-laki yang tadinya harmonis, tapi akhirnya agak retak. Kenapa? Karena istrinya punya penghasilan yang lebih banyak dan banyak mengatur suami. Sedangkan ada mungkin yang laki-laki itu karyawan muda di kantor. Terus ada teman atau anak buahnya atau teman perempuan yang selalu minta nasihat. Perlu dikhawatirkan wanita sering sudah sementara laki-laki di rumah tangganya didominasi oleh istri yang mengambil alih kepemimpinan, sementara di kantornya atau di tempat kerjanya ada wanita lain yang sering curhat minta petunjuk. Mas, aku buka kantor, ini aku penari mulai kayo, ini aku dorong dino, tapi kok baik. Dari perengek-engeknya itu gampang untuk laki-laki. Contoh lagi, ketika istrinya banyak belum ya kopi, belum mas kopinya ini mana loh, belum kita satu kopi, kita sampai bilang kesel. Nah, ketika laki-laki itu terima seperti itu, secara tidak langsung dia akan masalah. Kemudian kok ke warung kopi, padahal kemudian warung kopi ada cantik, dia tak mungkin anak ganggu dengan kita sendiri, kemudian bersihkan, dia bersihkan dari terkata yang istilah Joko ada semangat itu akan merasa menyejukkan. Kopi sirup kurang dulu, nonton kopi ini mas kopi kemudian ujungnya dia itu sampai besar. Dan kalau masalah benar-benar saya tidak apa-apa. Jadi jangan sampai mengambil alih peran sebagai pemimpin. Mas, benar benar kayak tombol atau berarti cara seperti itu. Jadi laki-laki itu merasa terjajah ketika rasa kepemimpinannya itu terkoyak, diambil alih oleh istri. Ya tidak apa-apa istrinya pendapat. Dia masih merokok ini, dia tak merokok ini. Tapi lain halnya, ini mah benar seperti saja itu dia akan berantakan. Itu sedikit banyak akan menyebabkan kerendahan. Bapak-bapak ibu yang dirahmati
ini sangat mudah memaafkan, tapi sulit bukan? Ada kecil sulit sekali bukan? Kesalahan silahkan. Contoh, bapaknya itu misalkan, tapi di sini contohnya laki-laki berbiasa selingkuh, yang istri sama istrinya, ketika dia mabuk, saya gila, saya mau mabuk dia, pokoknya kapok, bikin film buat kocok, harus sakit betul lah, kata-kata yang belum mabuk, kapok, segera memaafkan. Tapi untuk melupakan itu bertahun-tahun tidak bisa melupakan, sudah sekali. Tapi yang lain lagi itu saya katakan pendendam itu tidak seperti wanita yang gampang memaafkan, seperti sudah dilupakan. Istri-istriku tidak boleh tentu tapi kawan saya itu adalah silang. Jadi ada itu lebih pendendam, tapi istriku suka memaafkan, tapi sebenarnya melupakan. Jadi perlu tahu sifat dasar ini, meskipun sifat-sifat detailnya setiap orang itu tidak sama. Dan ketika kita tahu itu, maka tujuannya adalah mengabaikan kesalahan yang kecil dan suka memaafkan. Ingat kebaikannya, lupakan kekurangan. Semua orang ingat kekurangan. Misalkan kita sebagai laki-laki ingin istrinya sempurna, padahal kita sendiri tidak ada istri juga tidak sempurna. Jadi gampang memaafkan. Saya dulu alhamdulillah saya itu menikah tahun 92. Alhamdulillah sampai sekarang satu kali pun belum pernah cacat dengan istri saya. Boleh ditanya saya. Belum pernah cacat dengan istri saya. Ketika itu di gedung permata Pak Widianto pernah bertanya, apa ada ini yang belum pernah bertengkar dengan istrinya meskipun tidak. Saya tidak percaya kalau ada. Berhubung beliau sudah mengatakan saya tidak percaya kalau ada suami istri yang belum pernah bertengkar, maka saya mengatakan itu tidak enak, tidak terjawab. Tapi demi Allah saya belum pernah bertengkar dengan istri saya. Apa istri saya tidak pernah salah? Pernah. Saya pun pernah salah. Tapi suatu saat dari saya sebutkan berikutnya, istri saya itu bagi saya ada fatal yang orang kalian selalu tidak terlalu fatal, tapi orang bukan selingkuh, tapi ada sesuatu yang bagi saya mengecewakan. Maka cukup saya katakan satu kalimat, sungguh saya sangat kecewa, tapi sudah saya maafkan. Kalau tidak saya minta maaf, sudah saya maafkan. Maka dia pun saya maafkan karena merasa bersalah. Jadi cukup satu kalimat, sungguh saya sangat kecewa dengan kamu tadi, tapi sudah saya maafkan. Dan setelah itu saya tidak pernah mengungkit lagi kesalahan itu. Dan saya juga pernah berbuat yang mengecewakan istri saya dan namanya manusia, tapi tidak pernah sampai berbuat. Jadi misalnya jangan pernah berbuat. Apalagi muncul Rasulullah pernah mengatakan orang tidak malu siang hari dipukul istrinya, malam hari dipukuli. Karena malam hari masih digunakan siang hari. Saksi buat teman-teman. Masih ada sampai tetet. Jadi itu yang lain, semoga rumah tangga kita bisa harmonis, berbahagia, penuh kasih sayang. Kalau masih muda itu mawaddah, cinta kasih ada sebutan sahabat di situ. Kalau sudah semakin tua, kalau rumah itu penuh kasih sayang, memaafkan untuk mengasuh anak cucunya. Dan semoga kelak nanti rumah tangga kita diberkahi mulai satu diberkahi oleh Allah, dan nanti sama-sama bisa didapatkan oleh Allah dan husnul
Adapun bagi laki-laki nanti disediakan banyak bidadari. Apa harus beda sungguh? Kalau ada sungguh dan surga. Surga itu yang ada senang, bahagia, tidak ada rasa dengki apapun. Dan bagi laki-laki ada yang memberikan bahwa entah dari kesoparannya, tidak tahu tapi mana memberikan bahwa istri di dunia itu sebenarnya meskipun dia saat ini diciptakan kurang cantik, itu adalah bidadari yang nyaman. Karena nanti di surga ada maskotnya bidadari yang lebih cantik daripada bidadari asli surga. Jadi wanita surga nanti menjadi bidadari yang lebih cantik daripada bidadari yang di surga. Jadi maka saya adalah istri kalian karena itu bidadari yang sedang nyaman. Semoga